Waalaikumsalam. Masuk. Rizka. Iya, Pak. Gimana? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Yes. Sehat kan? Alhamdulillah sehat, Pak. Apa nih kira-kira yang bisa dibantu? Saya ingin ceritakan sedikit masalah saya kepada Bapak. Oh, begitu. Oke. Jadi sebelum Rizka menjelaskan masalahnya, ada hal yang harus saya jelaskan nih, yaitu saya sebagai guru BK di sini, apabila ada siswa yang ingin menceritakan, menyampaikan unek-uneknya atau berkonsultasi, di sini kita sama-sama untuk menjaga kerahasiaan. Apabila hal-hal cerita yang diceritakan itu tidak boleh saya sampaikan ke orang lain. Jadi unsurnya unsur kerahasiaan. Dan proses konselingnya nanti itu hanya sebatas di ruangan ini saja, ya. Nah, kalau nanti misalnya di luar itu lain lagi. Oke. Jadi itu yang mau saya sampaikan. Terus kira-kira ini apa yang mau diceritakan nih, kira-kira? Saya ingin menceritakan keadaan saya di rumah, yang dimana saya ngerasa tertekan. Oh, tertekan. Tertekan apa nih? Tertekan batin? Bisa dibilang sih, Pak, karena gimana ya, orang tua saya tuh terlalu melarang saya buat melakukan kegiatan apapun itu. Contohnya seperti saya tidak boleh bermain terlalu lama di luar. Sedangkan saya itu merasa kegiatan saya di luar itu positif, tidak melenceng kemana-mana gitu. Jadi saya ngerasa tertekannya tuh di situ. Boleh diceritakan lebih jelas lagi? Jadi saya bisa memberikan masukan yang lebih apa? Kalau kamu bisa menceritakan lebih jelas lagi, kira-kira batasan-batasan yang diberikan oleh orang tua itu seperti apa kira-kira? Batas-batasan itu seperti saya tidak bebas melakukan kegiatan ya seperti berkumpul dengan teman-teman saya gitu, Pak. Saya tuh selalu dicurigain, selalu pokoknya pikiran orang tua saya tuh mungkin mereka berpikir saya tuh bermain dengan teman-teman saya tuh kayak bermain kayak gimana ya, saya juga Bermain yang main-main gitu ya, buang-buang waktu gitu. buang waktu, padahal saya rasa kegiatan saya tuh positif seperti Sebelumnya pernah membangun komunikasi nggak sama orang tua? Saya untuk menceritakan ke orang tua pun saya merasa ragu. Saya tidak percaya diri untuk menceritakan ketekanan batin saya kepada mereka gitu. Nah, sebelumnya pernah cerita nggak? Misalnya pernah cerita terus dipatahin, pernah nggak? Pernah. Pernah. Dan itu yang membuat saya merasa Kecewa. kecewa. Dalam kegiatan kamu ini orang tua tahu nggak kegiatan kamu yang kamu lakukan tuh? Kamu misalnya ngikuti kegiatan ekstrakurikuler, orang tua tahu nggak kalau kamu gitu? Orang tua tahu dan saya juga sudah pernah menjelaskan, tapi tidak tahu juga kenapa mereka tetap melarang saya gitu. Kalau boleh tahu kamu berapa bersaudara? Saya 4 bersaudara, kebetulan saya perempuan sendiri. Oke. Orang tua dua-dua masih ada? Ayah saya sudah Udah nggak ada, tinggal orang tua laki-laki. Perempuan. Iya. Saudara yang lain laki-laki. Iya. Terus orang tua kamu kalau nasihati kamu gimana? Sambil marah-marah kah atau maksudnya ngelarang kamu tuh bukan marah-marah kah atau gimana? Kadang sambil marah-marah, kadang bilanginnya juga baik-baik gitu. Terus dampak yang kamu rasakan karena adanya tekanan atau larangan itu gimana dampaknya?
menjadikan saya menjadi orang yang introvert. Saya menjadi pendiam, lebih suka kesendirian. Rasa percaya diri menurun. Iya, Pak. Oke. Nah, dalam hal ini ada hal yang harus kamu pahami. Kenapa orang tua kamu melarang kamu untuk bergaul di luar? Walaupun kamu rasa hal yang kamu lakukan di luar itu positif. Nah, yang namanya orang tua ada namanya rasa cemas. Kadang-kadang kecemasan orang tua ini sedikit berlebihan, sehingga menyebabkan anaknya tidak boleh melakukan apa-apa. Kenapa hal itu terjadi? Seperti yang saya tanya tadi, kamu anak keberapa? Dan kamu tuh ada terakhir dari 4 bersaudara dan kamu perempuan. Dan juga mohon maaf, orang tua laki-laki kamu tuh sudah nggak ada. Maka ibu kamu sebenarnya dia sayang sama kamu, dan rasa cemasnya itu sangat tinggi. Dia takut putrinya itu, anaknya itu salah dalam bergaul, terjerumus pergaulan-pergaulan bebas. Dan ini hal yang wajar. Seperti inilah orang tua. Dan kamu harus memahami perasaan ibu kamu, bukan menentang atau merasa hal itu salah. Enggak. Jadi saya luruskan lagi, hal yang terjadi sama kamu, orang yang dibuat oleh orang tuamu, bukan karena dia tidak suka, tapi dia khawatir, dia cemas. Dia mau menjaga kamu itu sampai nanti waktunya kamu tuh betul-betul dalam keadaan yang baik-baik. Karena orang tua laki-lakimu udah gak ada, dan saudara kamu yang lainnya laki-laki, kamu anak perempuan saja. Itu yang harus kamu pahami, bahwasannya orang tua kamu itu sangat baik dan sangat sayang sama kamu. Cuman kadang caranya yang membuat kamu gak nyaman. Cara dia menyampaikan, cara dia menahan, itu yang membuat kamu tidak nyaman dengan seperti itu. Maka solusinya kamu harus membangun komunikasi yang intens kepada ibu kamu. Apa yang harus kamu bangun adalah rasa percaya. Bagaimana kamu bisa membuat perasaan orang tua kamu itu percaya kepada kamu ketika kamu berada di luar rumah. Itu yang harus kamu bangun. Bukan kamu menutup diri. Kalau kamu menutup diri, maka masalahnya nggak selesai. Kamu harus lebih percaya diri, lebih bisa meyakinkan orang tua bahwasannya kegiatan yang di luar itu kamu lakukan bernilai positif, bernilai baik, dan menunjang masa depan kamu. Dan itu semua harus dengan komunikasi yang intens. Tidak cukup satu kali, tapi berkelanjutan dengan berbagai pendekatan. Salah satunya contohnya seperti ini. Ketika kamu habis main-main atau habis keluar, pernah nggak kamu pulang membawakan sesuatu untuk ibu kamu? Sering. Dia senang nggak? Senang. Di saat itu kamu cerita, membangun komunikasi. Kamu ceritakan apa yang kamu lakukan di luar. Tadi mak saya gini. Seperti hari ini kamu telah melakukan kegiatan berkonseling, konsultasi. Kamu ceritakan, ini proses. Tadi mak saya sama guru saya, kami melakukan proses konseling. Saya menceritakan mengenai kendala-kendala yang saya hadapi. Ternyata konseling itu seperti ini mak, begini mak, itulah ilmu. Jadi orang tua kamu tuh pelan-pelan diberikan masukan-masukan. Terkadang orang tua kita tuh kurang mendapatkan pengetahuan di luar karena mungkin beda masa, ya kan, beda jenjang pendidikan. Itu yang membuat pemikiran orang tua kita tuh merasa jadi ya sedikit kayak kita bilang tertinggal gitu kan. Cuman karena kurang, peran kita adalah untuk memberikan kepercayaan, dan kita jangan putus asa, jangan patah semangat, tapi kita harus berusaha meyakinkan orang tua kita buat dia senang gitu. Buat tunjukkan
ketika kita keluar itu mendapatkan hasil. Artinya apa? Bukan uang itu, tapi ilmu, pengetahuan, wawasan. Sehingga dia melihat kalau anakku di luar jadi lebih baik. Dan satu hal lagi yang membuat orang tua kita tuh sulit percaya sama kita. Kenapa? Kebanyakan anak-anak muda saya lihat di rumah itu malas, di luar rajin. Makanya orang tua itu malas ngasih anaknya keluar. Nah, itu sebenarnya salah kita. Seharusnya kita di rumah itu rajin. Di luar itu kita mencari pengetahuan, jangan malas. Karena orang tua akan mengukur kita ketika kita di rumah. Kok di rumah aja nggak bisa ini, harus begini, gimana di luar? Itu padahal belum tentu ketika kita di luar kita sama seperti di rumah. Ya. Nah, itu mengurangi rasa percaya orang tua. Jadi yang kamu harus bangun adalah bangun kepercayaan orang tua. Dengan cara apa? Menunjukkan bahwasannya di rumah kamu rajin, ya kan? Ada hasil yang kamu dapatkan dari luar ke rumah, ada manfaat. Jadi saya ikut ini cerita harus dibangun komunikasi itu. Kalau nggak dibangun nggak bisa. Karena orang tua kita perlu pemahaman, tapi dengan cara yang pelan-pelan. Nanti dengan sendirinya dia akan memberi izin. Gitu. Oke. Kira-kira ada lagi yang mau disampaikan atau dari penjelasan saya tadi, apa yang kamu rasakan? Alhamdulillah saya merasa lega. Jadi saya bisa tahu sehabis ini saya harus melakukan apa. Nah, mungkin untuk tahap ini sampai di sini bisa saya jelaskan. Nanti kira-kira ke depannya kamu boleh datang lagi kemari, cerita lagi, ngobrol lagi. Pak, saya udah gini Pak, tapi untuk saya masih gini Pak, gimana Pak? Itu kita harus sering membangun komunikasi. Jadi komunikasi itu penting. Ya, kepada siapa aja itu penting. Jangan jadi introvert. Kamu bilang dengan kamu jadi pribadi introvert, jangan. Kalau introvert itu dia lebih suka menyendiri, mengambil keputusan sendiri, merasa tenang ketika sendiri, merasa punya pemikiran ketika dia sendiri. Kalau orang rame dia nggak suka, itu susah. Kita manusia adalah makhluk sosial. Kita harus punya pribadi yang bisa berbaur dengan banyak orang. Jadi masalah-masalah kita tuh harus kita ceritakan ke orang yang kita percaya gitu. Tidak orang yang percaya aib. Kamu kan nggak mungkin juga di rumah terus ya kan? Iya. Oke, Rizka, ada lagi kira-kira? Udah Pak, itu. Udah cukup sampai. Oke, terima kasih udah datang kemari, udah meluangkan waktunya. Mungkin apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat.